Baik, selamat siang Ibu, Suster, dan teman-teman. Pada video pembelajaran ini, materi yang akan saya bawakan adalah sensus rawat inap, format sensus rawat inap, dan review artikel. Baik, langsung saja. Sensus rawat inap itu adalah sensus harian rawat inap, aktivitas yang rutin dilaksanakan di sebuah rumah sakit, yakni yang menghitung jumlah pasien yang dilayani di unit rawat inap. Sensus harian rawat inap dilaksanakan mulai dari pukul 00 hingga 24.00 oleh petugas yang terdapat di bangsal perawatan. Petugas bangsal tersebut melakukan perhitungan sejumlah pasien yang masuk, pasien keluar, pasien pindahan, atau dipindahkan, pasien meninggal dari hari dan hari perawatan pasien. Data tersebut setiap bulannya akan direkap dan dijadikan statistik pelayanan rumah sakit yang akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Menurut rekapitulasi Depkes di tahun 2005, bulanan pasien rawat inap ini merupakan formulir perantara untuk menghitung dan merekap pasien rawat inap selama sebulan yang diterima dari masing-masing ruang rawat inap. Menurut data sensus Kurniawan, harian digunakan sebagai sumber data dalam pembuatan indikator pelayanan rawat inap yang selanjutnya akan digunakan dalam perhitungan BOR, AFLOS, BTO, dan TOI. Nah, berikut adalah bagan sensus rawat inap. Dimulai dari sensus harian rawat inap, rekapitulasi SHRI, atau rekapitulasi sensus harian rawat inap. Kemudian laporan indikator rawat inap. Nah, dalam laporan indikator rawat inap ini dibagi menjadi 6 poin dalam perhitungannya. Itu yang pertama, bed occupancy ratio itu BOR, kedua loss, length of stay, turnover interval, TOI atau TOI, bed turnover atau BTO, gross death rate, dan next death rate. Itu adalah bagannya. Nah, sensus rawat inap, faktor manajemen pendukung pelaksanaan sensus harian rawat inap itu yang pertama, manusia atau man. Dapat diartikan sebagai manusia ataupun SDM-nya yang terlibat melakukan aktivitas dan menggerakkan orang lain dalam organisasi perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian dari segi finansial atau keuangan, dalam arti tidak ada insentif atau biaya tambahan dalam pelaksanaan sensus harian rawat inap. Dan untuk materialnya itu, yaitu formulir sensus sudah tidak digunakan kembali dalam pelaksanaan sensus harian rawat inap. Dan dalam informasi, yakni sistem informasi manajemen rumah sakit yang digunakan dalam kegiatan sensus sudah baik, namun perlu diupdate setiap saat mengenai jumlah pasien dalam satu hari karena bisa berubah. Kemudian metodenya legitimate, yaitu pelaksanaan sensus di bangsal flamboyan tidak sesuai dengan standar prosedur operasional sensus rumah sakit, dan ketepatan waktu entry sensus selalu lebih dari 24 jam. Nah, dalam marketingnya itu yaitu data sensus dibutuhkan oleh hanya di petugas pelaporan saja untuk analisa dan pengolahan pelaporan rumah sakit. Adapun tujuan dilakukan sensus rawat inap itu yang pertama untuk mengetahui jumlah pasien masuk, pasien keluar rumah sakit, pasien meninggal di rumah sakit. Yang kedua untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur, yaitu dengan menggunakan BOR. Kemudian yang ketiga tujuannya untuk menghitung penyediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tujuan sensus harian rawat inap atau SHR ini untuk memperoleh informasi semua pasien, baik yang masuk dan yang keluar dari rumah sakit selama 24 jam. Yaitu kegunaannya untuk mengetahui jumlah pasien masuk, pasien keluar rumah sakit, dan pasien meninggal di rumah sakit. Kemudian untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur.
Yang ketiga itu untuk menghitung penyediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan, tanggung jawab pelaksanaan. Dan untuk tanggung jawab pelaksanaan dilakukan tujuan sensus rawat inap itu yang pertama, kepala perawat pada masing-masing ruang rawat inap bertanggung jawab dalam pengisian sensus harian. Kemudian perawat atau bidan yang memastikan pasien atau petugas yang ditunjuk oleh kepala perawat ruang rawat inap melaksanakan pengisian sensus harian sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Setelah itu formulir sensus harian disediakan oleh unit pencatatan rekam medis rumah sakit. Nah, mekanisme pengisiannya. Tujuan sensus harian rawat inap adalah untuk memperoleh informasi semua pasien yang masuk dan keluar rumah sakit dalam hitungan 24 jam. Berdasarkan mekanisme pengisiannya itu untuk mengetahui jumlah pasien masuk, pasien keluar, dan pasien meninggal. Dan untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur. Selain itu untuk menghitung penyediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan. Baik pada saat sensus dilakukan, kemungkinan akan terdapat seorang pasien masuk setelah sensus dilakukan dan pulang sebelum sensus dilakukan. Misalnya, pasien masuk pada pukul 9 pagi dan keluar rumah sakit pada pukul 17 atau jam 5 sore dengan alasan dirujuk ke rumah sakit lain atau meninggal. Nah, jika demikian pasien tidak akan terhitung pada pukul 24.00 karena yang dinamakan dengan one day care atau ODC. Karena kriteria pasien ODC atau one day care itu adalah pasien yang mendapatkan perawatan yang kurang dari 24 jam. Maka berdasarkan pernyataan tersebut bahwa apabila pasien datang pukul 9 pagi dan keluar pukul 5 sore itu masih pasien one day care. Dan apabila ada kasus pasien datang pada pukul 22 atau jam 10 malam dan pasien tersebut pulang atau meninggalkan rumah sakit pada pukul 5 pagi, pasien juga masih dinamakan one day care karena kriteria pasien one day care itu adalah pasien yang mendapatkan pelayanan selama kurang dari 24 jam meskipun harinya ada 2 dan masih tetap kurang dari 24 jam pasien masih dikatakan pasien one day care. Baik untuk format sensus rawat inap, formulir SHRI adalah formulir yang berisi data pasien masuk, pasien keluar, pasien pindahan, dan pasien dipindahkan, dan pasien meninggal, yaitu pada rentang waktu kurang dari 48 jam dan lebih dari 48 jam dihitung selama 24 jam dari pukul 00 sampai dengan 24. Rekapitulasi merupakan tahapan menyatukan dan menjumlahkan hasil dari sensus setiap harinya dan juga mencocokkan dan memverifikasi. Hasil rekapitulasi dapat digunakan sebagai dasar pembuatan indikator rawat inap. Adapun pengolahannya diproses dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, proses pengisian sensus harian rawat inap masih dilakukan secara manual, dibuat oleh perawat bangsal yang menggambarkan keadaan ruang perawatan pukul 00 sampai dengan 24.00. Hari berikutnya yang berisi tentang pasien masuk, pasien keluar, pasien pindahan, pasien meninggal, dan jumlah tempat tidur. Kemudian petunjuk pengisian formulir rekapitulasi sensus harian rawat inap itu lalu tanggal diisi dengan tanggal, untuk pasien awal diisi dengan jumlah pasien sisa pada tanggal sebelumnya. Contohnya, jika tanggal 1 Januari 2018, maka pasien awal merupakan jumlah sensus harian rawat inap. Nah, sedangkan pasien masuk adalah diisi dengan jumlah pasien masuk sesuai jumlah dalam sensus harian rawat inap. Jumlah untuk pasien pindahan adalah diisi dengan jumlah pasien pindahan, misalnya pindahan antara
ruang rawat di rumah sakit atau sering disebut dengan transfer in. Maka untuk perhitungannya jumlah itu adalah isi dengan hasil penjumlahan angka dalam kolom-kolom, dan berikut adalah format sensus rawat inap, yaitu pasien pindahan diisi dengan jumlah pasien dipindahkan, atau misalnya pindahan antar ruang rawat inap di dalam rumah sakit atau sering disebut dengan transfer out. Sedangkan pasien keluar dengan status masih hidup adalah diisi dengan jumlah pasien keluar dari rumah sakit sesuai jumlah dalam sensus harian rawat inap. Keluar bisa pulang ke rumah, dirujuk ke rumah sakit lain. Yang selanjutnya pasien meninggal adalah diisi dengan hasil penjumlahan pasien meninggal atau penjumlahan angka dalam kolom 9 dan kolom 10. Pasien meninggal kurang dari 48 jam diisi dengan jumlah pasien meninggal kurang dari 48 jam sesuai jumlah pasien meninggal dalam sensus harian rawat inap. Sedangkan untuk pasien meninggal lebih dari 48 jam diisi dengan jumlah pasien meninggal dalam waktu 48 jam atau lebih sejak awal ruang rawat inap. Nah, untuk penjumlahannya diisi dengan jumlah keseluruhan pasien keluar atau hasil penjumlahan angka dalam kolom dan kolom 8. Maka untuk total LOS-nya itu loss diisi dengan total length of stay atau lama rawat inap pasien sesuai dengan total length of stay dalam sensus harian rawat inap. Dan untuk average loss atau rata-rata lama rawat inap diperoleh dengan membagi total length of stay dengan jumlah pasien keluar atau hidup dan meninggal pada tanggal tersebut. Untuk pasien one day care diisi dengan jumlah pasien yang masuk dan keluar ruang rawat inap di hari atau tanggal yang sama atau bahkan sering disebut dengan one day care. Nah, untuk pasien sisa diisi dengan jumlah pasien yang dirawat dalam satu ruang rawat inap atau selisih jumlah kolom 5 dan kolom 11. Baik, berikut ini adalah tabel dari rekapitulasi sensus harian. Kolom pertama day, yang kedua ini adalah pembagian waktunya, dan yang berikutnya ini adalah bagian data-data pasien, sedangkan kolom yang selanjutnya atau transfer in total dari jumlah pasien, dan ini diisi dari jumlah pasien dijumlahkan dengan sisa pasien awal, sedangkan transfer out adalah pasien pindahan keluar. Dan yang terakhir adalah kolom pasien one day care. Baik, yang berikut adalah tabel rekapitulasi sensus pasien rawat inap. Kolom pertama ini tanggal, yang kedua ini pasien awal, pasien masuk, kemudian pasien pindahan, jumlah, kemudian kolom berikutnya pasien pindahan, lalu pasien keluaran, pasien meninggal, perincian, jumlah, total loss, uploss, pasien sisa, dan pasien one day care. Nah, untuk pasien awal ini diisi dari pasien sisa, yaitu kolom 14. Sedangkan pasien masuk ini diisi pada pasien yang masuk pada hari yang bersangkutan. Sedangkan untuk pasien pindahan dihitung dari pasien yang pindah. Maka untuk penjumlahannya, pasien awal dijumlahkan dengan pasien masuk, dijumlahkan dengan pasien pindahan. Ketiga kolom itu dijumlahkan, itu yang menjadi hasil dari rata-rata pasien tersebut. Sedangkan untuk mencari jumlah kolom 11 ini adalah pasien pindahan dijumlahkan dengan pasien keluaran, dijumlahkan dengan pasien yang meninggal. Itu adalah menjadi jumlah rata-rata. Sedangkan untuk pasien sisa
yang menjadi pasien yang begitu. Dan untuk one day care adalah seperti yang saya jelaskan tadi, pasien yang mendapatkan perawatan atau pelayanan dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini adalah tabel yang sudah diisi berdasarkan sensus harian rawat inap. Baik, demikianlah pemaparan materi saya pada video pembelajaran ini. Tentu ada kesalahan maupun kekurangan saya dalam pemaparan materi. Untuk itu saya Suster Maria Melkiades Situmorang FSE dengan NIM 1020204010. Mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.